Kenapa kata Pak Aimiam, kenapa tidak juga membaca ayat-ayat yang mati? Karena posisi saya bukan di tempat Yesus mati. Posisi saya, ngerti ya? Ya, posisi Kainama malam ini adalah di tempat Yesus tidak mati. Gitu. Karena kalau saya juga mendukung Yesus mati, saya keluar dari Islam, Pak. Saya keluar dari Islam. Ya boleh, Pak. Iya, beneran. Jadi kalau orang Kristen bilang, dia hanya bilang Yesus mati, tidak mati, sembuh-sembuh, ya iya. Saya mengikuti alur yang tidak berasumsi, tapi mengikuti alur, tapi saya tetap tidak mengganggu gugat akidah saya. Apa itu? Yesus tidak mati. Kalau masalah tidak diterima ya nggak apa-apa, itu kan usulannya orang Kristen. Ya, berarti memang ditunjukkan bagaimana caranya Kainama ini harus dibikin jatuh dia. Kenapa? Yesus harus mati. Gitu kan? Apapun caranya Yesus harus mati. Bahkan membuat antitesis terhadap tesis tidak mati saja itu tidak boleh di sini. Sama orang Kristen tidak boleh. Saya masih tambah satu lagi kekonyolan Kainama. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya juga yang saya mau bahas sedikit nanti, yang ada kaitannya dengan debatnya dengan Pak Esra dan argumentasi Pak Esra juga. Ketika ditanya oleh seorang penanya, Kainama menjawab begini. Ya, termasuk sebetulnya relevan juga dengan apa yang saya tanyakan ya di dalam perdebatan itu. Dia bilang, posisi saya sebagai orang Islam adalah tidak percaya Yesus mati di salib. Itu posisi saya yang tidak bisa saya kompromikan, katanya. Ya, silakan aja, Anda orang Muslim percaya itu silakan. Itu nggak masalah. Siapa yang mau ganggu Anda? Siapa yang mau ganggu gugat Anda? Tapi ketika Anda ya mengutip Alkitab untuk membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib, lalu Anda hanya mengutip ayat-ayat yang Anda tafsirkan secara ngawur lalu membuat kesimpulan bahwa Yesus tidak mati disalib. Sementara pada saat yang sama tutup mata terhadap ayat-ayat yang eksplisit dan sangat jelas yang mengatakan Yesus mati disalib, dikubur, dan bangkit pada hari ketiga. Ini namanya kecurangan. Ini namanya penipuan sebetulnya. Lalu Kainama dalam konteks ini ya, ini yang saya mau soroti sekarang. Dia membenarkan diri. Iya, saya kan posisinya adalah Yesus tidak mati disalib. Maka saya hanya mengambil bagian-bagian yang mendukung pendapat saya itu, katanya. Pertama, nggak ada bagian yang mendukung pendapat dia. Ya. Pertama, saya katakan tidak ada bagian yang mendukung, bagian Alkitab ya. Tidak ada bagian Alkitab yang mendukung pendapat dia. Tidak ada itu. Ya, itu pertama. Kedua, seandainya ada bagian yang kelihatannya mendukung pendapat dia, tetap adalah kecurangan secara ilmiah, tetap adalah kecurangan secara akademik, jika seseorang hanya mengambil bagian-bagian yang mendukung argumentasinya, tapi tidak memberikan argumentasi apa-apa terhadap bagian-bagian yang secara persis berantitesis mutlak terhadap pendapatnya, yang mengatakan Yesus mati, disalib, Yesus dikubur, Yesus bangkit dari kematian. Kalau mau mengadakan satu penelitian atau riset ilmiah itu, Anda harus membahas semua itu. Karena kalau tidak, penelitian Anda tidak lengkap. Nah, kembali lagi kalau mau riset ilmiah ya, di level-level universitas ya, itu tidak bisa. Profesor nanti akan tanya, "Hei, Kainama, kamu mengatakan Yesus tidak bangkit berdasarkan bagian-bagian ini. Kainama, kamu bisa jelaskan enggak bagian yang mengatakan Yesus mati, disalib, Yesus dikubur, Yesus bangkit pada hari ketiga? Ini bagian-bagian ini. Bagaimana kamu menjawab ini?" Di dalam ujian tesis atau disertasi, itu akan ditanyakan. Dan Anda harus menjawab itu. Anda tidak bisa menjawab dan mengatakan, karena saya hanya percaya Yesus tidak mati disalib, maka saya hanya kutip ini. Loh, profesor akan berkata, tapi bagian Alkitab yang lain mengatakan dia mati disalib. Anda harus memberi penjelasan tentang itu. Anda bertanggung jawab memberi penjelasan tentang itu, mengcounter itu. Karena itu berantitesis mutlak terhadap pernyataanmu, terhadap tesismu bahwa Yesus tidak mati disalib. Tidak bisa seseorang mengatakan, oh, karena saya tidak percaya itu, maka saya tidak bahas itu. Ini yang namanya ilmiah. Mas Ipong Atria, termasuk Ustadz Masyud kalau mau dengar ini, termasuk Donitan. Kalian mau bilang ilmiah, inilah ilmiah yang kalian maksud, model Kainama ini. Itu bukan ilmiah itu. Saudara coba kuliah di universitas yang betul ya, jangan universitas abal-abal. Lalu Anda meneliti sesuatu, lalu Anda ambil pendapat-pendapat yang mendukung satu buku ya, yang mendukung yang kelihatan mendukung pendapat Anda.
Lalu di buku yang sama ada yang berantitesis dengan pendapat Anda. Anda tidak bahas itu. Dosen yang beres itu akan mengatakan, kenapa kamu tidak bahas ini? Ini justru bertentangan dengan pernyataan Anda. Harus bahas. Kamu harus buat argumentasi untuk meng-counter antitesis ini. Jadi saudara, mereka bilang, ilmiah. Ilmiah. Kasihan sekali ya. Kasihan sekali. Ya, baik saudara ya. Itu bagian yang ini ya, kekonyolan Kainama yang mengatakan saya pilih bagian Alkitab yang mendukung saya. Padahal juga tidak mendukung dia ya, tidak mendukung dia. Tapi seandainya pun seolah-olah mendukung dia, bagaimana dengan yang tidak mendukung dia? Dia harus bertanggung jawab memberi argumentasi terhadap itu kalau mau ilmiah. Nah, kalau mau tidak ilmiah ya silakan kayak itu. Pokoknya saya percaya Yesus tidak mati disalib. Loh, Alkitab bilang mati disalib. Ya, saya tidak mau tahu itu. Saya tidak mau tahu itu. Pokoknya saya hanya percaya Yesus tidak mati disalib. Boleh, itu namanya bukan ilmiah, bukan akademik ya, tetapi ngotot semau sendiri ya, dan itu akan tidak lulus itu kalau dalam dunia ilmiah dan akademik ya. Baik ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Amin.